Selamat sore, ketemu lagi sama Mas Bocoran lagi. Ini hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Sore ini aku lagi ada di kantor perwakilan Rosalia Indah di Jalan Ring Road Selatan atau Jalan Lingkar Selatan, Kota Jogja. Jadi ini agak mendadak, aku baru beli tiket tadi pagi. Sore ini aku harus berangkat ke Jakarta karena ada acara besok. Nah, tadi pagi itu aku beli tiketnya lewat agen ya, jadi lewat kantor perwakilannya juga. Dan kebetulan masih dapat seat depan tuh, masih ada seat depan itu nomor 1A sama 1D kalau tidak salah. Aku pilih seat 1D. Jadi kebetulan banget, dan ini aku nanti akan naik double decker yang keberangkatan awalnya dari Klaten, tujuan akhirnya itu Ciputat. Jadi yang arah pada Ciputat, nanti aku turun di Lebak Bulus. Ini masih sekitar jam 5 kurang, nanti bisnya jam setengah 6 sih kalau nggak salah. Kalau menurut jadwal setengah 6, jadi ditunggu aja sambil kita lihat-lihat ya. Untuk wujud tiketnya sendiri sekarang udah dapat model kayak gini nih. Ini ada sejenis covernya kecil, terus tiketnya simple print kecil kayak gini. Ini aku naik Rosin baru sekali ini dapat yang tiket kayak gini. Bulan lalu naik Rosin masih dapat tiket yang lebaran besar itu. Jadi ini kalau di Rosalia Indah Jogja, ini di depan ini ada kantor penjualan tiketnya di sini. Ini pintu masuk parkiran bisnya di dalam. Terus yang di sini ini Rosalia Express, jadi untuk pengiriman paket loh, ke berbagai tujuan. Terus di belakang sana itu ada ruang tunggunya lumayan nyaman karena di dalam dan luas. Kapasitasnya lumayan banyak, cuman aku pengen nunggu di depan aja lah. Aku yang nggak betah di dalam ruangan, di ruang tunggu tadi, milih untuk duduk di luar aja nih, di teras, sambil lihat lalu lalang kendaraan. Malah ketemu Citra Dilancar yang versi lawas antik pendek. Hari ini dia jalan ke Kuningan, itu kalau tulisannya Jogja Kuningan ya. Salah satu bis idola nih, pernah sekali naik, terus sering ketemu juga di Giwangan kalau pas hunting Giwangan. Sambil duduk-duduk di teras Pool Rosalia Indah di Jalan Ring Road Selatan ini, kita sambil lihat-lihat bis yang lewat. Mulai dari bis pariwisata, bis-bis ekonomi atau bis bumel, sampai bis-bis malam atau bis jarak jauh kekinian. Semuanya lewat di sini. Menunggu beberapa saat, sekarang akhirnya Rosalia Indah SDD 145 mulai terlihat tiba di Pool Rosalia Indah Jogja. Dia keberangkatan awalnya dari Klaten, sama seperti dua double decker lainnya. Tanpa menunggu lama, aku langsung masuk ke dalam bisnya. Sedikit kita ngintip dulu. Ini first class sleeper, di belakangnya ada kelas super top, dan kita naik di lantai 2 atau di dek atas, tempat dimana kelas eksekutif plus berada. Nggak perlu waktu lama, setelah bis ini tiba di Pool Rosin Jogja, kita langsung berangkat lagi, meninggalkan Pool Rosin Jogja menuju tujuan akhir di Ciputat. Tapi aku nanti turun di Lebak Bulus ya. Terlambat sekitar ya hampir setengah jam dari jadwal, tapi ya gimana lagi, ini weekend, sore hari, jalan dari Klaten menuju Jogja itu biasanya ya
lumayan lah, lumayan padatnya. Kalau telat-telat setengah jam gitu masih maklum. Malam itu aku sempat tanya-tanya, katanya bis ini bakal full seat, tapi ini masih banyak kursi kosong karena titik naiknya nanti masih banyak ya. Masih ada Terminal Jombor, masih ada Muntilan, dan Kota Magelang. Setelah mengitari setengah kota Jogja melalui jalan Ring Road Selatan, Ring Road Barat hingga Ring Road Utara, sekarang kita tiba di Terminal Jombor di sebelah utara kota Jogja. Ini di sini biasanya rame ya kalau sore dan siang, tapi kalau jam segini ya udah sepi. Sebagian besar bis sudah berangkat dan untuk bis yang ke arah Jabodetabek cuma kita ini yang terakhir. Jadi ini bukan sekadar double decker terakhir keberangkatan Jombor, tapi juga bis terakhir keberangkatan Jombor yang mengarah ke Jabodetabek. Sementara bis-bis lain yang ke arah Jakarta dan sekitarnya udah berangkat dari tadi, termasuk bis-bis mewah atau bis-bis double decker itu. Selepas Terminal Jombor kita mengarah ke utara. Nah ini ya bisa dibilang Rosalia Indah adalah satu-satunya operator otobus yang menjalankan bis double decker secara rutin reguler setiap hari dari Klaten, Jogja menuju Jabodetabek melalui jalur Magelang, Ambarawa, dan baru tembus di Tol Bawen nanti. Selain itu nggak ada. Terakhir kita tahu ada Safari Dharma Raya juga, tapi sepertinya cuma jalan waktu hari-hari rame ya. Tadi di Terminal Jombor pun sudah sepi banget. Lah ini kita di Muntilan malah Terminal Muntilan loh. Kita mampir, kita masuk
karena ada penumpang naik dari Agen Rosalia Indah di Terminal Muntilan ini. Sepi banget nih terminalnya. Kita nih ngomong kita. Sekarang kita tiba di Terminal Tidar Kota Magelang, terminal favorit yang sekarang sedang dalam proses revitalisasi atau renovasi. Nanti sepertinya bakal jadi bagus nih terminalnya nih. Lumayan banyak penumpang yang naik dari Terminal Tidar Kota Magelang. Kayaknya semenjak dari Jogja tadi, penumpang paling banyak naik di Terminal Jombor dan di Terminal Tidar ini deh. Ini banyak banget penumpang yang naik. Rame ternyata ya pasarnya dari Magelang ini ya untuk bis double decker.
Dari Magelang ke utara kita sekarang melewati Simpang Secang, simpang antara Jalan Raya Jogja Magelang Semarang dengan jalur tengah dari Secang ke arah barat menuju Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara dan tembus ke Purwokerto. Kita lurus ke utara, bablas ke utara, dan sebentar lagi jalurnya akan mulai lebih bergunung-gunung, naik turun dan berliku-liku. Wah, ini serunya naik double decker di jalur seperti ini. Tapi ya ini ya, sayangnya perjalanan ini 100% di dalam kegelapan. Jadi ya pemandangannya apa adanya lah ya. Beberapa kali terakhir lewat sini, termasuk waktu terakhir kemarin naik bis Mustika, di sekitar sini masih ada beberapa titik perbaikan jalan, perlebaran jalan yang menyebabkan antrian panjang kendaraan di jalur berliku ini. Tapi bapak pengemudi tidak kehilangan akal, ada jalur alternatif yang bisa dilewati, maka lewatlah dia di situ. Jalur alternatif ini sebetulnya malah tinggal lurus terus, nggak pakai berliku-liku seperti jalan utamanya. Tapi memang ya ada tanjakan dan turunan yang lumayan. Tapi selama bisnya sehat dan bisnya sangar kayak Scania gini nih yo, asik-asik aja lewat sini.
jalur alternatif yang nggak seberapa panjang ini tadi masuknya lewat Simpang 3 Pingit di dekat Pasar Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Dari zaman dulu emang udah lumayan sering ya kalau jalur utama yang berliku-liku itu lagi macet mungkin atau lagi kendala apa, banyak kendaraan yang lewat sini mulai dari sepeda motor sampai bis. Kalau yang jarang aku lihat itu truk ya. Kalau truk kan ya bebannya berat kan. Walaupun setelah keluar dari jalur alternatif itu kita masih ketemu macetnya, tapi paling enggak kita memotong setengah antrian. Lumayan toh. Jadi nggak terlalu lama banget lah nunggunya. Bayangin aja kalau tadi nggak lewat jalur alternatif. Cukup lama makan waktu untuk menunggu di antrian tadi itu, walaupun kita udah memotong setengahnya ya, tapi tetap aja masih nunggu lumayan.
Sekarang sudah lolos, kita sudah lanjut lagi ke arah Ambarawa dan Bawen. Tapi gara-gara macet tadi itu aku juga ngantuk kan, sempat ketiduran. Apalagi udah malam, mana suasananya juga lumayan senyap. Sayangnya aku nggak kebangun waktu melintas kota Ambarawa. Padahal biasanya double decker Rosalia Indah ini mereka itu bakal lewat kota Ambarawa, nggak lewat jalan lingkar. Apalagi kalau ada penumpang yang naik dari agen Ambarawa. Ini aku tadi ketiduran, bangun-bangun sudah di Simpang 3 Terminal Bawen. Sejak masuk tol Bawen tadi aku udah tidak mampu, langsung ketiduran. Tapi nggak lama juga sih, karena ini aku bangun-bangun masih ada di kota Semarang, masih di wilayah kota Semarang. Dan ini kita mendekati gerbang tol Kali Kangkung, Semarang bagian barat. Sejak selepas dari gerbang tol Kali Kangkung tadi, aku lumayan nih beberapa kali tuh ngelilir atau buka mata kerip-kerip gitu ya di tengah-tengah ketidurannya. Itu lumayan ketemu banyak teman lari, tapi apa daya aku ngantuk. Yo turu hai, bukannya ngerekam. Dan sekarang kita udah tiba di rest area Rosin. Rest area Rosin kilometer 319B Pemalang untuk berhenti, istirahat, dan servis makan di sini. Ini sekitar tengah malam punya makan. Kali ini aku lagi males ngambil upgradean ya, jadi
apa adanya menu yang disediain. Aku makan itu aja. Biasanya kan aku kalau naik Rosin selalu upgrade, dan di sini rest area Pemalang ini nasi gorengnya enak menurutku loh. Kalau upgrade tuh nanti ke sana itu. Tinggal bayar nambahnya di sana. Tapi kali ini lagi males upgrade. Terus makan ini aja. Makan dulu. Selamat malam. Ini sudah lewat tengah malam ya. Ini jam 12 malam lewat lebih sekian lah. Dan ini kita udah, aku habis makan malam. Tuh lihat tuh ada Rosalia Indah lewat. Ini untuk pertama kalinya aku naik double decker dari arah Jogja. Biasanya kalau naik double decker itu beberapa kali ya, itu dari arah Jakarta dan Bekasi dari barat. Ini untuk pertama kalinya aku naik double decker dari arah Jogja ke barat. Tadi kita masih banyak temennya di sebelah-sebelah, cuman udah pada pergi duluan. Aku kirain tadi udah ditinggal teman-temannya semua loh, ternyata masih ketemu SDD 169 ya tadi ya, yang dari Klaten Jogja ke Bogor. Bis ini bisa dibilang sebagai bis terakhir dari Jogja ke arah Jabodetabek yang istilahnya dia lewat jalur Magelang. Jadi kalau mungkin dari Jogja ke arah Jakarta dan sekitarnya lewat Klaten, di sini belum yang terakhir ya. Tadi kalau tidak salah kita masih ketemu sama Murni Jaya juga mungkin. Tapi kalau yang ke arah mana? Ke arah kalau yang lewatnya jalur Muntilan Magelang Ambarawa ini bis terakhir. Rata-rata bis lewat sana itu masih sore semua karena berangkatnya antara jam 12 siang sampai sekitar jam 3 sore. Tapi bis ini loh, lepas Jombor aja udah jam setengah 7, jam 7 malam. Ini bisa dibilang sebagai bis terakhir, double decker terakhir. Ini kita lagi persiapan, mungkin sebentar lagi kita dipanggil untuk berangkat lagi. Sudah makan, sudah kenyang, sudah istirahat, waktunya melanjutkan perjalanan lagi. Sebetulnya tadinya aku nggak pengen makan ya, soalnya nggak enak juga makan tengah malam itu rasanya kalau buat aku. Tapi yo wis lah, wong lapar yo makan aja. Berangkat lagi. Tangga ya, tangga. Kalau saya biasanya pas di belakang tangga. Kalau ada double decker saya sambil sana. Perjalanan selepas Pemalang aku habiskan dengan tidur nyenyak. Perjalanan yang nggak seberapa lama. Kenapa aku bilang nggak seberapa lama? Soalnya kan tadi baru lepas Rosin Pemalang jam berapa? Nah ini paling baru belum genap 3 jam apa ya? Kita sudah berhenti lagi di rest area Rosin Subang untuk servis snack. Wah. Jam 3.00, ini berarti sekitar 2,5 jam, belum genap 3 jam lah sejak kita meninggalkan rest area
kilometer 319. Ini kita udah masuk rest area Rosin di Subang. Mohon perhatian bagi Palestina menuju Rosalia Indah nomor 486. Ini tadi aku tidur, benar-benar tidur saat nyenyak, walaupun nggak lama. Dan bangun-bangun itu posisinya udah berhenti begini. Jadi ya, ini di sini kita ada servis dari Rosalia Indah itu berupa snack. Yuk, kita masuk dulu. Makan snack dulu. Ini kita ada servis snack. Jadi untuk penumpang dengan kelas eksekutif plus, super top dan first class itu kita dapat snack di Subang. Itu bisnya. Ini snacknya. Ini ada kue sama pisang goreng. Nyemil-nyemil dulu sebentar. Mari kita mendengarkan suara yang satisfying dan merdu. Ada sedikit perbedaan kalau kita naik Rosin dari Jogja ke Jakarta dengan dari Jakarta ke Jogja. Kalau dari Jogja kita akan istirahat 2 kali, sementara kalau dari Jakarta kita hanya akan istirahat 1 kali untuk makan malam aja tanpa ada servis snack. Beda dengan kalau dari arah Jogja yang ada servis snacknya. Lagi-lagi tidurku nyenyak banget, walaupun nggak seberapa lama. Ya lagi-lagi nggak seberapa lama ya, karena dari Subang ke Bekasi kan nggak bisa dibilang jauh banget, jadi juga nggak bisa dibilang perjalanannya lama banget. Apalagi kalau jalanan lancar seperti malam ini. Sekarang kita udah merapat Bekasi Timur, kita menurunkan beberapa penumpang di sini, ini bisnya, dan sebelum nanti melanjutkan ke arah Lebak Bulus.
stadion. Ya, monggo Pak. Setelah sekitar berapa jam ya? 12 jam mungkin ya, 12 jam perjalanan dari Jogja, akhirnya kita tiba di Lebak Bulus. Ya 12 jam itu gara-gara semalam sempat kena antrian lumayan panjang itu loh. Wah, jadi ya lumayan. Sekarang kita tiba di Lebak Bulus, tempat dimana aku akan turun. Sementara bis ini nanti akan melanjutkan ke tujuan akhirnya di Ciputat.
Akhirnya sampai Lebak Bulus. Wih, teraka. Ya wes, cukup sekian video kali ini perjalanan bersama Rosalia Indah Double Decker dari Jogja menuju Jakarta. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam hal perkataan dan informasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.